Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 yang beranggotakan Amar Said, yaitu saya sendiri, kemudian ada saudari Septi Amelia, kemudian ada saudara Maulana Farhan. Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 akan menyampaikan beberapa materi yang berjudul Membaca dan Analisis Wacana atau ide pokok. Materi pertama akan disampaikan oleh saudara Maulana Farhan dan dilanjutkan materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Amar Said. Kemudian materi terakhir atau materi ketiga akan disampaikan oleh saudari Septia Amelia. Pengertian ide pokok. Dalam sebuah paragraf terdapat ide pokok yang menjadi sebuah topik utama. Karena adanya ide pokok dan kalimat penjelas, membuat paragraf tersebut menjadi paragraf yang baik dan tepat. Ide pokok ialah topik utama atau pokok pengembangan yang ada di setiap paragraf, dan ide pokok merupakan pikiran yang dituangkan ke dalam kalimat utama seperti dalam sebuah bacaan. Biasanya seorang penulis meletakkan kalimat utama di awal bacaan atau paragraf, di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok memiliki fungsi sebagai penjelas dalam suatu paragraf. Ide pokok sendiri memiliki tujuan agar setiap pembaca paham kemana arah cerita dan memahami isi cerita dengan baik. Sebuah ide pokok memiliki ciri-ciri diantaranya: 1. Menjadi inti dari suatu paragraf atau menjadi pusat pembahasan di dalam sebuah paragraf. 2. Ide pokok biasanya berupa alasan yang menguatkan ataupun berupa kalimat penjelas. 3. Berada di kalimat utama. Dari beberapa definisi dan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa ide pokok atau gagasan utama adalah ide yang menjadi pokok pengembangan bahasa. Materi kedua yaitu cara membedakan ide pokok dan kalimat utama. Pertama, pembaca harus mengetahui pengertian dari ide pokok dan kalimat utama terlebih dahulu. Kedua, seorang pembaca harus mengetahui contoh-contoh dari ide pokok dan kalimat utama. Selanjutnya, di sini ada contoh dari ide pokok dan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Dimohon kepada para audiens untuk menyimak contoh dari ide pokok dan kalimat utama tersebut agar bisa memahami cara membedakan ide pokok dan kalimat utama. Cara menentukan ide pokok di setiap paragraf. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pembaca. Yang pertama, pisahkan kalimat utama dan kalimat khusus. Kalimat utama biasanya akan diikuti atau didahului oleh kalimat khusus. Untuk dapat mengenali sebuah kalimat khusus, seorang pembaca harus dapat memperhatikan salah satu cirinya, yaitu apabila dalam sebuah kalimat berisi contoh, bukti, atau rincian khusus lainnya. Yang kedua, membaca dengan seksama. Mungkin ini adalah cara yang paling sederhana, sebab seorang pembaca hanya perlu waktu dan sedikit konsentrasi dalam melakukannya. Dan yang terakhir, menyimpulkan sebuah paragraf. Ide pokok dapat menentukan sebuah simpulan dari paragraf. Oleh karena itu, dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka seorang pembaca akan menemukan ide pokok dalam bacaannya. Sekian penjabaran materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.